Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu Gereja Sidang Baptis Indonesia pada tanggal 29 Maret 2020. Pada hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu berdoa tanpa memaksa. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama melihat dari panggilan ibadah kita. Panggilan ibadah untuk hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal yang kelima ayat 32 dan ayat 33. Ulangan 5, 32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh memuliakan dan meninggikan Tuhan hari ini, ketika kami belajar untuk berharap hanya kepadamu saja. Tuntun kami, supaya kami beroleh perkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan atau menyanyikan dua pujian untuk hari ini. Yang pertama, pujian 10,000 Reason dari Matt Redman, dan berikutnya akan langsung disambung dengan pujian yang kedua dari Asmiranda, Engkaulah Perisaiku. Mari kita dengarkan atau nyanyikan bersama-sama pujian ini. Slide akan terpampang bersama-sama dengan lagu ketika dinyanyikan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy
strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Jesus, I will worship Your holy name. Worship Your holy name.
sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang Salim. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang Kita masuk di dalam persembahan kita. Persembahan diberikan secara online. Kalau Anda berminat untuk memberikan persembahan, silakan mencatat atau menuliskan rekening yang tertera di depan, dan Anda bisa mengirimkan melalui transfer direct debit atau melalui bank transfer. Kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menjadi landasan atau dasar dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab,
Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudaramu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan atau menyanyikan pujian yang berjudul Di Doa Ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak pun
Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami waktu untuk kami boleh bersekutu pada hari ini ya Tuhan, dan kami berdoa. Ketika kami akan merenungkan sekali lagi dari kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk berharap, ajar kami untuk bersandar, ajar kami untuk berserah di dalam segala hal yang kami lakukan hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah salah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatnya sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya pada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan berikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, ia akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Sampai di sini pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hari ini berbicara tentang sebuah tema berdoa. Doa yang tidak memaksa. Nah, berbicara tentang doa, saudara-saudara, saya teringat kepada pengalaman ketika saya masih mahasiswa dan kami terlibat dalam pelayanan dan kami melatih satu kelompok orang untuk berdoa. Nah, di dalam kelompok itu kemudian kami mengajarkan bahwa doa bisa dilakukan di dalam satu kelompok kecil. Maka kami membagi orang-orang tersebut di dalam kelompok kecil. Dan kami ajak untuk saling menguraikan atau memberikan pokok-pokok doa mereka. Dan kemudian orang di sebelahnya akan mendoakan pokok doa yang tadi. Nah, saudara-saudara, terjadilah ada seorang yang mengatakan, "Saya minta tolong didoakan. Saya didiagnosa dengan sakit gula, diabetes," katanya. Maka sampailah ketika kami bergiliran begitu mendoakan, orang yang ada di sebelah Bapak ini, dia mendoakan demikian. "Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak ini yang sakit gula pasir, bukan. Gula merah, bukan. Gula, bukan." Seseorang orang ini berusaha untuk menemukan kata atau istilah yang tepat yang disebutkan oleh si peminta doa tadi tentang sakit yang dialami. Nah, saudara-saudara, bukankah kita seringkali jatuh ke dalam masalah yang sama ketika kita sampai kepada konsep tentang doa? Kita bergumul di dalam diri kita untuk mendapati dan menemukan satu hal yang menjadi keunikan atau satu hal yang tepat dan benar tentang konsep berdoa. Nah, saudara-saudara, di dalam pengalaman pelayanan saya mendapati paling tidak ada 5 kesalahpahaman atau 5 salah kaprah tentang doa. Yang pertama, saudara-saudara, pemahaman yang mengatakan doa menjamin kesuksesan. Kalau orang mau memulai satu rencana, kalau orang berpikir untuk melakukan sesuatu, maka anjuran yang diberikan adalah doain aja, nanti pasti berhasil.
Doa menjamin kesuksesan. Kata siapa? Saudara-saudara. Karena ada banyak sekali orang yang mendapati dan mengalami pelayanan. Dia sudah berdoa dan dia sudah berdoa dengan sangat. Tetapi dia tidak mendapatkan kesuksesan seperti yang diharapkan. Maka jelas saudara-saudara, doa bukan jaminan sukses. Yang kedua, saudara-saudara, salah kaprah yang kedua. Semakin kita berdoa, semakin Tuhan akan mendengar doa kita itu. Ketika saya masih studi di sekolah teologi, saya dikirim untuk menjalani kerja praktek atau pelayanan praktek di sebuah gereja. Nah, saudara-saudara, pada suatu sore mereka di kebaktian muda, mereka mengundang seorang pembicara yang membawakan topik tentang doa dan puasa. Dan si pembicara ini, saudara-saudara, mengatakan bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mendengar tapi belum tentu menjawab. Tapi kalau kita tambah dengan puasa, maka Tuhan itu akan tergerak hatinya. Dan dia akan semakin tergerak untuk menolong kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, doa ditambah dengan puasa akan membuat Tuhan semakin menjawab doa itu, menjamin keefektifan doa itu. Apakah benar demikian? Berapa banyak orang yang tidak kenal Tuhan berdoa dan berpuasa, saudara-saudara? Dan apakah Tuhan harus menjawab doa mereka? Itu persoalannya, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan pasti menjawab doa. Apapun juga doanya itu, Tuhan pasti akan menjawab doa. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah orang-orang yang mempunyai konsep ini pernah membaca baik-baik Yakobus 5 ayat yang ke-16 yang mengatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, kata kunci dari ayat itu bukan doa yang sangat besar kuasanya. Tetapi kata kunci dari ayat itu adalah doa orang benar. Doa tidak boleh dan tidak mungkin dilepaskan dari relasi orang itu dengan Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, konsep tentang orang benar itu sangat penting sekali. Sangat esensial sekali ketika kita bicara tentang realita doa. Yang keempat, saudara-saudara, doa mengubah segala sesuatu. Prayer change things. Saudara, berapa sering kita mendengarkan si konsep ini dan kita mengamini dan kita mengatakan, maka kita hanya perlu berdoa dan segala sesuatu akan selesai. Saudara-saudara, persoalannya, mana yang lebih besar, Tuhan atau doa? Siapa yang bisa menjamin sesuatu itu bisa berubah? Dan siapa yang dapat mengubah sesuatu itu? Siapa yang punya kuasa terhadap sesuatu itu? Doa ataukah Tuhan? Saudara-saudara. Yang kelima, kesalahan yang kelima, saudara-saudara. Ada kuasa di dalam doa. Apakah kuasa ini ada di mulut dari pendoa? Apakah kuasa ini ada pada lidah atau pada kekuatan dari doa? Ada kuasa di dalam doa. Maka ketika kamu menaikkan doa, di situ kuasa Tuhan akan terjadi. Saudara-saudara, persoalan dan pertanyaannya adalah, siapa kita yang berpikir bahwa kita menggerakkan kekuatan di dalam semesta ini hanya karena kita mengucapkan doa? Apakah doa itu? Apakah doa itu sesuatu yang memiliki kuasa pada sendirinya sehingga mampu untuk menggerakkan segenap tenaga semesta ini? Nah, saudara-saudara, itu sebabnya sangat penting untuk kita membaca bagian yang kita baca hari ini. Ketika Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ia berhenti berdoa. Dan sesudah dia berhenti berdoa, murid-muridnya mengatakan kepada dia, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saya menarik sekali. Bukankah murid-murid ini orang Yahudi? Bukankah mereka adalah orang-orang yang sudah kenal dengan Tuhan? Bukankah mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan dan boleh disebutkan mereka memiliki pemahaman paling tidak dari perjanjian lama tentang hakikat Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang doa kepada Tuhan. Kenapa mereka masih mengatakan ajarlah kami berdoa? Saudara-saudara, memang ada sebuah tradisi bahwa seorang rabi, seorang guru agama Yahudi akan memiliki sebuah kunci tertentu di dalam doa.
Nah, inilah yang akan ditularkan kepada murid-muridnya. Menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah karakteristik, menjadi sebuah nilai yang berbeda dari guru-guru yang lain. Dan karena itu ada tambahan kalimat seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Tetapi saudara-saudara, sangat menarik untuk kita memahami konsep. Ajarlah kami berdoa. Saudara-saudara, doa adalah sebuah pelajaran. Doa adalah sebuah pendidikan. Doa adalah sebuah gaya hidup yang terus-menerus bersandar dan mau belajar daripada Tuhan. Doa bukan sebuah kekuatan mantra yang mengubah jimat yang berkuasa untuk menggerakkan Tuhan. Tapi sebaliknya, doa itu adalah sebuah sikap hidup. Sikap hati yang mau merendahkan diri, bersandar kepada Tuhan. Ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Saudara-saudara, ingat bahwa konteks daripada perikop ini berbicara tentang kerajaan Allah. Hal mengikut Tuhan Yesus, hal mengikut Kristus adalah hal menjadikan Kristus sebagai raja dan penguasa di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, karena itu kalimat ini penting sekali. Bapa, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah artinya hendaklah namamu itu menjadi berbeda dari yang lain. Hendaklah namamu itu dikenal oleh banyak orang. Hendaklah namamu menjadi nama yang unik. Datanglah kerajaanmu. Ya Tuhan, jadilah penguasa di dalam kehidupan ini. Jadilah penopang dalam kehidupan ini. Bagaimana cara Tuhan menopang dan menjadi raja dalam kehidupan ini? 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara, kita ada di dalam keadaan di mana dunia hari ini sedang panik. Dunia hari ini sedang sibuk. Dunia hari ini sedang gelisah, khawatir dengan apa yang terjadi, yang akan menimpa mereka. Dan karena itu beberapa orang terlibat di dalam hal-hal yang disebut panic buying, saudara-saudara. Dari siapa sebetulnya kehidupan itu? Dari mana asal dan pemelihara kehidupan itu? Datanglah kerajaan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini sebuah pernyataan yang menarik dari Tuhan. Bahwa dia tidak mengatakan Bapamu di surga adalah maha penguasa segala sesuatu dan dia akan memberikan berlimpah-limpah kepada anak-anaknya. Tidak, saudara-saudara. Berikan kami makanan kami setiap hari yang secukupnya. Saudara, dan karena dorongan inilah maka kita digerakkan atau diajarkan masuk kepada hal yang kedua. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kenapa orang perlu meminta ampun kepada Tuhan? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia berdosa, saudara-saudara. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita mengambil alih kendali kerajaan Tuhan. Alih-alih memuliakan Tuhan, kita memalukan Tuhan dengan menjadikan diri kita sebagai raja. Alih-alih meninggikan Tuhan, kita meninggikan diri kita sendiri lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa kita perintahkan, Tuhan kita bisa suruh, Tuhan kita bisa kendalikan. Siapa kita di hadapan Tuhan? We are just a dust. Kita hanyalah debu, saudara-saudara. Kita hanyalah seonggok setitik debu yang tidak bernilai. Siapa Tuhan? Tuhan adalah pemimpin, penguasa kehidupan. Dan kekuasaan Tuhan ini sangat besar, jauh lebih besar dari apapun juga, sampai kita bisa meminta kepada Tuhan satu permintaan, jangan membawa kami kepada pencobaan. Saudara, doa tidak mampu
mengubah manusia. Doa tidak mampu mengubah segala sesuatu. Prayer cannot change things. But God can. God will. If it according to His will. Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Kalau sesuatu itu terjadi seturut dengan kehendaknya. Setelah maka kita kemudian masuk kepada penerapan dari pemahaman ini. Dan seringkali ketika kita sampai kepada bagian ini, kita sekali lagi perlu diluruskan, saudara-saudara. Ada sebuah pemahaman yang berkeliaran di luar. Mintalah, maka kepadamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Loh, bukankah itu ayat Alkitab? Iya, dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Tetapi saudara-saudara, yang sering kali salah kaprah adalah kita menggunakan ayat ini. Dan kita menggunakan pemahaman ini untuk melipat tangan Tuhan, untuk memeluntir tangan Tuhan, dan untuk memaksa Tuhan mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Dan saudara-saudara, ini sangat bisa terjadi karena kita salah paham, salah mengerti, salah memaknai perumpamaan yang Tuhan berikan. Jika seorang di antara kamu tengah malam pergi ke seorang sahabatnya dan minta kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, aku dan anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata padamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Banyak orang yang membaca perumpamaan ini atau ilustrasi ini dan mereka mengatakan, lihat, kata kuncinya adalah orang ini tidak malu untuk pergi. Orang ini berani untuk mengetok pintu saudaranya, sahabatnya, walaupun sahabatnya itu sudah tidur. Dia dan anak-anaknya sudah tidur, masih digangguin. Dan sekalipun ini adalah sahabatnya, dan justru karena sahabatnya, maka orang ini akan mengatakan, enggak, saya enggak mau. Tapi karena sikapnya yang tidak malu itu, maka si orang ini akan bangun dan memberikan bantuan. Saudara, banyak orang yang menekankan kepada konsep, lihat ya, sikapnya yang tidak malu. Saudara-saudara, poin atau tekanan pelajaran ayat ini bukan kepada ketidakmaluan dari seorang, tapi justru pemahamannya adalah kebutuhan yang mendesak. Kebutuhannya yang mendesak, yang membuatnya, yang menggerakkannya untuk tidak lagi merasa malu atau sungkan meminta bantuan kepada seorang sahabatnya. Inilah yang menjadi esensi, saudara. Bahwa doa itu harus timbul dan muncul dari kebutuhan. Doa yang benar itu harus digerakkan oleh sebuah kerinduan, bukan sekedar sebuah rutinitas. Doa bukanlah ayat hafalan, tetapi doa harus sesuatu yang muncul dari dalam, digerakkan oleh kebutuhan kita. Itu ayat 5 dan sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok pintu dibukakan. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada setiap kita, Allah kenal engkau. Allah mengerti pribadimu. Allah menyadari dan mengetahui secara mendalam apa yang ada di dalam hatimu, kebutuhanmu, kerinduanmu, harapanmu. Dan saudara-saudara, Allah mendorong kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengenali kebutuhan kita itu dan mengungkapkannya kepada Tuhan.
Allah mengajar kita untuk mengerti kebutuhan kita. Allah mengajar kita untuk mengenali kebutuhan itu dan mengungkapkannya kepada Allah. Dan yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, akan diberikan ular kepadanya ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, doa itu bukan soal meminta dan mendapat. Doa itu bukan soal kita sukses atau gagal. Doa itu bukan soal kita mendapatkan apa yang kita mau, kita memperoleh apa yang kita tuntut dari Tuhan. Tapi doa adalah perihal menghadirkan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadikan Bapa di surga sebagai Raja Kerajaan Allah. Dan meletakkan diri kita, kehendak kita, kerinduan kita, pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Dan kita bisa mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ayat 13. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa permintaannya? Kenapa Allah memberikan Roh Kudus? Untuk apa Allah memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya? Saudara-saudara, jawabannya sederhana. Karena Roh Kudus akan menerjemahkan di dalam diri kita kerinduan Allah itu. Roh Kudus akan berbicara kepada kita apakah permintaan ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Roh Kudus akan mendorong kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Doa tidak mengubah keadaan, tetapi Allah mengubah hidup orang percaya yang berdoa, yang berharap, yang bersandar kepada Dia. Maukah kita berdoa? Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kami diberikan pelajaran bahwa ketika kami berdoa ini bukan sebuah tuntutan. Ketika kami belajar untuk berdoa ini bukan sebuah rutinitas. Ketika kami menaikkan doa kami ini bukan sebuah daftar belanja yang kami tuntut Tuhan untuk melakukan untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami masih berpikir di dalam pemahaman yang demikian. Tolong kami untuk menyadari bahwa ketika kami hidup yang memusatkan diri kepada Kristus, kami diajarkan untuk menyandarkan diri kami, hidup kami, keinginan kami bersesuaian dengan Tuhan. Sedemikian hingga kami bisa mengatakan, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Bimbing kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami boleh belajar memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersandar, dan belajar daripada-Mu. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagi atau mendengarkan pujian terakhir kita di saat badai bergelora yang dinyanyikan oleh Herlin Pirena, Still.
hanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama dengan mengingat bahwa ibadah yang sesungguhnya terjadi ketika kita hadir di dalam kehidupan dan menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Dan Allah memberikan berkat, menjanjikan berkat untuk mendampingi dan menyertai setiap kita di dalam pekerjaan pelayanannya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.